Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Selamat sore ya. Pada kesempatan ini hari telah menunjukkan pukul 16.23. Bapak mengucapkan selamat sore kepada adik-adik sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar logika matematika pada materi kuantifer. Jadi materi kuantifer ini terkait dengan pengukuran ya, terkait dengan pengukuran proposisi atau kalimat terbuka atau kalimat tertutup yang merupakan proposisi. Poin yang pertama akan kita bahas adalah fungsi proposisi dan himpunan kebenaran ya. Kemudian pengukuran jumlah universal, pengukuran jumlah eksistensial, kemudian yang terakhir adalah peniadaan proposisi yang mengandung pengukuran jumlah. Kita masuk pada fungsi proposisi dan himpunan kebenaran. Diberikan himpunan A secara eksplisit atau jelas ya, atau dengan terang. Diberikan himpunan A secara eksplisit atau secara implisit, sehingga sebuah fungsi proposisi atau sebuah kalimat terbuka pada proposisi A adalah sebuah pernyataan yang dinyatakan oleh PX yang mempunyai sifat bahwa PA benar atau salah untuk setiap A elemen A. Jadi himpunan A ini ya kan, baik secara eksplisit maupun implisit menjadi sebuah proposisi ya, yang bisa jadi kalimat terbuka atau kalimat tertutup yang mempunyai sifat bahwa benar, PA ini benar atau bisa salah untuk setiap A elemen A. Kemudian dengan kata lain, PX di sini adalah sebuah fungsi proposisi pada A jika PX menjadi sebuah pernyataan bila mana terdapat unsur A elemen A disubstitusikan untuk variabel X. Ya, jadi A elemen A disubstitusikan pada variabel X. Variabel X yang digunakan adalah kalimat proposisi dari PX. Ya, kita masuk ke contoh. Misalkan PX adalah X tambah 3 lebih besar dari 9. Tentunya A di sini, A yang ada, himpunan A disubstitusikan ke X ya. Maka PX adalah sebuah fungsi proposisi pada N, yakni himpunan bilangan asli. Jadi dalam hal ini yang mengisi X ya, yang mengisi X adalah N. N itu adalah bilangan asli ya. N itu adalah bilangan asli 1, 2, 3 ya. Misalnya X nya sama dengan 1 tambah 3 ini lebih besar dari 9, berarti itu adalah kalimat yang salah. Jadi N memberi pernyataan pada PX ya. N memberi pernyataan pada PX. Kalau dia bisa memberikan kalimat itu menentukannya apakah benar atau salah, maka dia bisa menyatakan, dalam hal ini bisa menyatakan X tambah 3 lebih besar dari 9. Kalau N nya sama dengan 1, maka X tambah 3 lebih besar dari 9 itu adalah pernyataan yang salah. Tentunya kalau N nya 10 tambah 3 lebih besar dari 9, maka dengan N bisa menunjukkan bahwa PX itu adalah benar. Ya, kemudian contoh kedua. Misalkan PX adalah X tambah 2 lebih besar daripada 6. Maka PX bukan sebuah fungsi proposisi pada bilangan kompleks C ya. Karena ketidaksamaan tidak didefinisikan untuk semua bilangan kompleks ya. Jadi bisa kita bayangkan bilangan kompleks masih menggunakan I ya. 2I, 3I dan seterusnya. Ini dalam ketidaksamaan tidak didefinisikan untuk semua bilangan kompleks. Baik, kita lanjutkan.
jika P merupakan sebuah fungsi proposisi pada sebuah himpunan A, maka himpunan yang merupakan A elemen A dengan sifat bahwa PA benar dinamakan himpunan kebenaran, ya. Kalau himpunan kebenaran itu disimbolkan, dinotasikan dengan TP dan PX, ya. Kalau TP di sini adalah diambil dari kata true, ya. True itu artinya benar, ya. Benar. Kalau salah itu false, ya. False. Kemudian dengan kata lain, TP adalah himpunan X di mana X elemen A, PX benar, atau disingkat jadi TP atau himpunan kebenaran sama dengan himpunan X di mana PX. Fungsi proposisi X tambah 3 lebih besar dari 9 yang didefinisikan pada N, ya. Dia terdefinisi pada N, yakni himpunan bilangan asli. Maka himpunan X di mana X elemen N, X tambah 3 lebih besar dari 9 sama dengan himpunan 7, 8, 9 dan seterusnya adalah himpunan kebenarannya, ya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bukan himpunan kebenarannya, tapi itu himpunan yang salah, karena kalau 1, 2, 3 itu tidak menunjukkan bahwa X tambah 3 lebih besar dari 9. Jadi dia memberi pernyataan yang salah pada X tambah 3 lebih besar dari 9. Misalkan PX adalah X tambah 7 lebih kecil dari 5, maka himpunan kebenaran dari PX adalah pada N adalah himpunan X di mana X elemen N, X ditambah 7 lebih kecil dari 5 sama dengan himpunan kosong, yaitu himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Karena tidak ada bilangan asli ditambah 7 lebih kecil dari 5. Misalkan kita ambil bilangan asli yang paling kecil, itu adalah 0. 0 kita masukkan ke X, 0 ditambah 7 itu lebih kecil dari 5. Itu salah, ya. Karena 0 tambah 7, 7. 7 dikatakan lebih kecil dari 5, itu salah. Jadi 1 tidak termasuk, 2 tidak termasuk, 3 tidak termasuk. Ya, semakin tinggi semakin tidak termasuk, ya. Jadi hasilnya adalah himpunan kosong. Perhatikan, menurut contoh-contoh terdahulu bahwa jika PX adalah sebuah fungsi proposisi yang didefinisikan pada sebuah himpunan A, maka PX mungkin benar untuk semua X elemen A. Bisa jadi benar, ya, mungkin benar. Jadi dalam hal ini mungkin benar. Namun kalau dia didefinisikan, maka dia akan menunjukkan bahwa dia akan membuat kalimat itu menjadi kalimat tertutup. Artinya jelas kebenarannya, apakah dia benar atau salah. Oke, kita lanjutkan. Pengukuran jumlah universal. Misalkan PX adalah sebuah fungsi proposisi pada sebuah himpunan A, maka untuk setiap X elemen A, PX, atau untuk setiap X PX, atau untuk setiap X PX adalah sebuah pernyataan yang dibaca, ya, yang dibaca untuk tiap-tiap elemen X dalam A. PX adalah sebuah pernyataan yang benar, atau untuk semua X PX. Simbol adalah ini, ya, untuk setiap, ya, untuk setiap simbolnya adalah seperti A yang terbalik, dan universal ini adalah simbolnya adalah ini untuk setiap ini, ya. Yang dibaca untuk semua atau untuk tiap-tiap dinamakan pengukur jumlah universal, ya, atau universal quantifier. Perhatikan bahwa bilangan 1, ya, bilangan 1 ekivalen dengan pernyataan teori himpunan bahwa himpunan kebenaran dari PX adalah seluruh himpunan dari A. Himpunan A yaitu TP sama dengan himpunan X di mana X elemen A, PX
sama dengan A. Baiklah, untuk lebih memahaminya kita masuk kepada atau ke dalam contoh. Misalkan M menyatakan himpunan perempuan. M ini menyatakan himpunan perempuan atau kumpulan perempuan. Maka semua perempuan adalah orang yang berwajah cantik. Dapat ditulis untuk setiap X elemen M, PX, atau untuk setiap X, PX, atau untuk setiap X, PX. Ya, demikian cara menulisnya. Kita lanjutkan. Pengukuran jumlah eksistensial. Misalkan PX adalah sebuah fungsi dari proposisi pada sebuah himpunan A, maka terdapat X elemen A PX, atau terdapat X PX, atau terdapat X PX. Ini cara menuliskannya ya. Ada 3 cara. Kemudian yang 3 cara ini adalah sebuah proposisi yang dibaca terdapat sebuah X elemen A, sehingga PX adalah sebuah pernyataan yang benar, atau untuk suatu X PX disimbolkan dengan terdapat. Yang dibaca terdapat ya, simbol ini, simbol yang ada E yang terbalik ini dibaca terdapat. Dibaca terdapat atau untuk suatu, atau untuk paling sedikit satu. Ada berbagai macam cara membacanya ya, namun yang paling sering terdapat ya, terdapat. Dinamakan pengukur jumlah eksistensial. Perhatikan bahwa satu ekivalen dengan pernyataan teori himpunan bahwa himpunan kebenaran dari PX tidak kosong, yakni TP ini himpunan kebenaran dari himpunan X, di mana X elemen A dari PX adalah bukan merupakan himpunan kosong. Artinya terdapat satu. Jika himpunan X di mana PX tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat X PX benar. Maka paling tidak terdapat satu PX yang benar. Jika himpunan X di mana PX sama dengan himpunan kosong, maka terdapat X PX salah. Maka ada yang salah. Contoh, pernyataan terdapat N elemen himpunan bilangan asli, N ditambah 4 lebih kecil dari 7. Benar karena himpunan N di mana N ditambah 4 lebih kecil dari 7 sama dengan 1, himpunan 1 dan 2. Tidak sama dengan himpunan kosong. Karena terdapat unsur yang memenuhi dari N. Sedemikian sehingga N ditambah 4 lebih kecil dari 7. Yaitu bilangan 1, yaitu angka 1 dan angka 2. Ya, selanjutnya contoh proposisi terdapat N adalah himpunan N di mana N ditambah 8 lebih kecil dari 6. Karena himpunan N di mana N tambah 6 lebih kecil dari 4 sama dengan himpunan kosong. Ya, dikatakan di sini himpunan kosong karena tidak terdapat N sedemikian sehingga N ditambah 8 lebih kecil dari 6. Kalau misalkan kita substitusikan angka 1 ditambah 8 lebih kecil dari 6, itu masih pernyataan yang salah. Kemudian 2 ditambah 8 lebih kecil dari 6 itu merupakan pernyataan yang salah. Jadi nilai N atau bilangan asli yang memenuhi untuk N ditambah 8 lebih kecil dari 6 tidak ada. Itulah yang dituliskan dengan himpunan kosong. Oke, kita lanjutkan. Peniadaan proposisi yang mengandung pengukuran jumlah. Peniadaan proposisi semua perempuan adalah orang yang berwajah cantik dibaca tidak benar bahwa semua perempuan adalah berwajah yang cantik.
Ya, kalau peniadaan dari proposisi ini dikatakan semua perempuan adalah berwajah cantik. Jadi peniadaannya ada kata tidak benar. Jadi peniadaannya adalah tidak benar bahwa semua perempuan adalah orang yang berwajah cantik. Dengan kata lain, terdapat paling sedikit seorang perempuan yang berwajah tidak cantik. Secara simbolik, maka jika M menyatakan himpunan perempuan, maka pernyataan yang di atas dapat dituliskan sebagai negasi untuk setiap X elemen M, X wajah cantik sama dengan terdapat X terdapat X elemen M ya, X elemen M, X tidak berwajah cantik. Kemudian jika PX menyatakan X wajah cantik, maka pernyataan di atas dapat dituliskan negasi untuk setiap X elemen M, PX, ekivalen dengan terdapat X elemen M, negasi PX, atau negasi untuk setiap X, PX, ekivalen dengan terdapat X, negasi PX. Ya, agar lebih paham kita masuk ke contoh. Peniadaan proposisi untuk semua bilangan asli n tambah 2 lebih besar dari 8. Ekivalen dengan proposisi terdapat sebuah n sehingga n ditambah 2 lebih kecil dari atau sama dengan 8. Dengan kata lain, negasi untuk setiap n elemen n di mana n tambah 2 lebih besar dari 8 ekivalen dengan terdapat n elemen n tambah 2 lebih kecil dari atau sama dengan 8. Jadi negasi dari untuk semua n elemen n, ya kan, n tambah 2 lebih besar dari 8 adalah terdapat n elemen n sedemikian sehingga n ditambah 2 lebih kecil dari atau sama dengan 8. Oke, contoh yang kedua, peniadaan pernyataan terdapat sebuah planet yang dapat didiami. Ini adalah semua planet tidak dapat didiami, ya. Artinya peniadaan dari terdapat sebuah planet yang dapat didiami ini adalah semua planet tidak dapat didiami. Dengan kata lain, jika P adalah himpunan planet, maka negasi untuk setiap X elemen P, X dapat didiami, ya. Atau tidak benar terdapat planet yang dapat didiami. Ekivalen dengan untuk semua X elemen P, atau ekivalen dengan untuk semua planet tidak dapat didiami, ya. Baiklah, kita lanjutkan. Ya, latihan mandiri. Kita coba membahas latihan mandiri. Misalkan PX menyatakan kalimat X ditambah 3 lebih besar dari 8. Nyatakan apakah PX adalah sebuah fungsi proposisi pada setiap himpunan yang berikut atau tidak. GJ yaitu himpunan bilangan ganjil positif. Yang kedua, P yaitu bilangan prima. Dan yang ketiga, C bilangan kompleks. Kalau GJ, apakah bilangan ganjil bisa memberikan pernyataan proposisi berikut sehingga dapat ditentukan nilai benar atau salahnya melalui memasukkan dengan bilangan ganjil. Ya, tentunya Anda coba dengan memasukkan 1, 3, 5 ke dalam pertidaksamaan. Kalau bisa memberikan kesimpulan bahwa X tambah 3 lebih besar dari 8 ini benar atau salah, maka GJ dapat menyatakan kalimat X tambah 3 lebih besar dari 8. Atau terdefinisi, ya, bisa mendefinisikannya. Kemudian bilangan prima, begitu juga dengan bilangan prima, dan begitu juga dengan bilangan kompleks, ya. Bilangan kompleks atau C. Apakah bilangan kompleks bisa mendefinisikan bahwa X tambah 3 lebih besar dari 8 apabila sebarang dari bilangan kompleks ini disubstitusikan ke dalam pertidaksamaan X tambah 3 lebih besar dari 8.
Oke, baiklah. Yang kedua, diberikan B sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tentukanlah nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Kalau nilai kebenaran itu adalah benarkah atau salah ya. Kita menunjukkan apakah A benar, apakah B benar atau salah, atau kemudian apakah C benar atau salah. Dalam hal ini untuk bagian A terdapat X elemen A di mana X tambah 3 sama dengan 11. Coba dimasukkan anggota dari himpunan B ke dalam persamaan. Kalau hasil pengujiannya terdapat yang memenuhi persamaan, maka bagian A ini menjadi benar. Kalau tidak terdapat, berarti nilai kebenarannya salah ya. Kemudian bagian B begitu juga. Kita substitusikan angka yang terdapat pada himpunan B ke dalam pertidaksamaan. 2x tambah 2 lebih kecil dari 5. Kalau terdapat yang memenuhi pertidaksamaan, maka B termasuk dari memiliki kebenaran yang benar. Kalau tidak ada yang memiliki nilai yang benar, maka nilai kebenarannya salah. Begitu juga dengan C. Kemudian bagian D ini menggunakan kata universal ya. Untuk setiap X elemen A, maka X tambah 3 lebih kecil dari 12. Jadi Anda harus untuk melakukan pengujiannya, Anda harus mensubstitusikan elemen dari himpunan B ke dalam pertidaksamaan X tambah 3 lebih kecil dari 12. Kalau nilai kebenarannya semua benar atau tautologi ya, benar semua, maka nilai kebenarannya akan memiliki benar. Kalau ada yang salah dari satu uji coba yang dilakukan, maka akan menunjukkan nilai kebenaran yang salah. Kemudian yang bagian E sama halnya dengan yang bagian D. Oke. Yang ketiga, diberikan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah himpunan universal. Carilah himpunan kebenaran dari setiap proposisi berikut. A. Terdapat X di mana 2X tambah Y lebih kecil dari 8. B. Terdapat Y di mana 2X tambah Y lebih kecil dari 8. Untuk yang ini kita akan bahas yang bagian B, C, dan D ya. Yang bagian A kita tinggalkan untuk dibahas sebagai latihan mandiri. Baik, untuk pembahasannya kita perhatikan berikut. Pembahasan berikut, di mana yang bagian B terdapat Y 2X tambah Y lebih kecil dari 8. Y di sini adalah unsur dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama kita ambil Y-nya 1 dan X-nya 1. Jadi 2 kali 1 tambah 1 lebih kecil dari 8. Maka 1 benar. Kemudian kita ambil terdapat Y-nya sama dengan 2. Maka kita ambil juga X-nya sama dengan 2. Maka 2 kali 2 itu hasilnya 4 tambah 2 lebih kecil dari 8. Ini masih benar ya. 2 tambah 2 hasilnya 4 tambah 2 6. 6 lebih kecil dari 8. Maka hasilnya adalah benar. Kemudian untuk Y kita ambil Y-nya sama dengan 3. Maka X-nya kita ambil 3. Maka dari hal ini 2 kali 3 tambah 3 lebih kecil dari 8. 2 kali 3 6 tambah 3 6 tambah 3 9 lebih kecil dari 8. Ini adalah pernyataan yang salah. Begitu juga dengan 2 kali 4 ditambah 4 lebih kecil dari 8. 8 ditambah 4 hasilnya 12. Berarti ini adalah pernyataan yang salah juga. Demikian juga seterusnya.
Jadi jawaban dari A adalah himpunan 1 dan 2. Ya, itu. Kemudian yang bagian C, di sini untuk setiap X di mana 2X tambah Y lebih kecil dari 14. Jadi untuk setiap X ya, yang di sini untuk yang dipertimbangkan adalah X-nya. X-nya kita ambil dari himpunan yang ada. Berarti Y-nya kita buat dulu 1 ya. Untuk menguji Y-nya 1, maka kita lakukan untuk setiap X 2 kali 1 tambah 1 lebih kecil dari 14. Ini 2 kali 1 2 tambah 1 hasilnya 3 lebih kecil dari 14, benar. 2 kali 2 hasilnya 4 tambah 1 lebih kecil dari 14, hasilnya benar. 2 kali 3 6 tambah 1 lebih kecil dari 14, hasilnya ya, kesimpulannya benar. Kemudian 2 kali 4 ditambah 1, 2 kali 4 8 tambah 1 9 lebih kecil dari 14, benar ya. Jadi pernyataan ini benar, keseluruhan benar, sehingga disimpulkan untuk X ya, untuk X sama dengan 1, untuk setiap X 2X tambah Y lebih kecil dari 14 menunjukkan bahwa 1 benar. Kemudian menunjukkan bahwa 1 yang di sini ya yang benar. Kemudian untuk setiap X 2X tambah Y lebih kecil dari 14. Jadi kita ambil X-nya dari himpunan ya, himpunan yang ada. Tentunya X-nya 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian Y-nya kita ambil untuk pengujian terhadap 2 ya. 2 kali 1 itu hasilnya 2 tambah 2 lebih kecil dari 14, benar. 2 kali 2 4 tambah 2 ini 6 lebih kecil dari 14, benar. 2 kali 3 6 tambah 2 lebih kecil dari 14, benar. 2 kali 4 8 tambah 2 lebih kecil dari 14, ini hasilnya benar. 2 kali 5 10 tambah 2 lebih kecil dari 14, ya benar. Kemudian 2 kali 6 12 tambah 2 14 lebih kecil dari 14 lebih kecil dari 14, ini hasilnya salah. Jadi dengan demikian pengujian terhadap 2 ini, dalam hal ini pengujian terhadap 2 ini menunjukkan bahwa tidak benar atau salah. Jadi karena terdapat salah satu yang salah ya, karena terdapat salah satu yang salah, 2 tidak termasuk. Begitu juga dengan pengujian terhadap 3, maka terdapat juga salah satu yang salah. Begitu juga dengan 4 tentunya salah juga. Dan ada juga terdapat yang salah. Dengan demikian disimpulkan jawaban dari C ya, jawaban dari C adalah himpunan 1. Karena cuma pengujian terhadap 1 yang memberikan keseluruhannya bernilai benar ya. Selanjutnya yang bagian D, di mana untuk setiap Y di mana 2X ditambah Y lebih kecil dari 12 ya. Di sini kita ambil 1 2 3 4 5 6 ya, itu bagian Y. Kita substitusikan anggota dari himpunan. Kemudian untuk bagian X kita uji dulu. Yang pertama kita uji bilangan 1 ya. Bilangan 1. Dimana untuk 1 Y sama dengan 1, maka 2 kali 1 tambah 1 lebih kecil dari 12, benar. Kemudian untuk Y sama dengan 2, 2 kali 1 tambah 2, ini tambahnya 1 ya. 2 kali 1 ditambah 2 lebih kecil dari 12, benar. 2 dikali 1 2 tambah 3 lebih kecil dari 12, benar ya.
Ini 2 tambah 4 hasil lebih kecil dari 12. 2 ditambah 5, 7 lebih kecil dari 12. Kemudian 2 ditambah 6, hasilnya 8 lebih kecil dari 12. Berarti 1 memenuhi ya. Memenuhi untuk setiap Y, 2X tambah Y lebih kecil dari 12. Kemudian kita uji yang angka 2 ya. Y-nya tetap kita gunakan anggota dari himpunan, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kita gunakan yang diuji adalah bilangan 2 ya. Oke, untuk Y sama dengan 1, 2 kali 2 tambah 1 lebih kecil dari 12, benar. Kemudian untuk Y-nya sama dengan 2, 2 kali 2 tambah 2 ya, ini Y-nya 2 lebih kecil dari 12, benar. Kemudian untuk 3, 2 kali 2 4 tambah 3. Ini 4 tambah 3 7 lebih kecil dari 12, benar. Kemudian untuk Y-nya 4, 2 kali 2 tambah 4 lebih kecil dari 12, benar. Kemudian untuk Y-nya 5, tetap 2 kali X, 2 kali 2 4 tambah Y-nya 5. 4 tambah 5 9 lebih kecil dari 12, benar. Kemudian untuk Y-nya 6, 2 kali 2 tambah 6 lebih kecil dari 12, benar. Jadi keseluruhan kesimpulan yang diperoleh adalah benar. Dengan demikian bilangan 2 termasuk ya memenuhi syarat untuk setiap Y, 2X tambah Y lebih kecil dari 12. Kemudian yang uji coba bilangan 3, semua bilangan harus kita uji cobakan ya. Pertama 1, kemudian 2, 3 dan seterusnya. Di bilangan 3 ini untuk Y sama dengan 1, 2 kali 3 ditambah 1 lebih kecil dari 12, benar. Kemudian untuk bilangan 2, 2 kali 3 tambah Y lebih kecil dari 12, benar. Untuk Y-nya sama dengan 3, 2 kali 3 ditambah 3 lebih kecil dari 12. Ini 2 kali 3 6, tambah 3 9. 9 lebih kecil dari 12, benar. Kemudian untuk Y-nya 4, 2 kali 3 ditambah 4 lebih kecil dari 12. 2 kali 3 hasilnya 6, tambah 4 tentunya 10 lebih kecil dari 12, benar. Kemudian untuk Y-nya 5, 2 kali 3 ditambah 5, ini 2 kali 3 6, tambah 5 adalah 11 lebih kecil dari 12, benar. Kemudian untuk Y-nya 6, maka 2 kali 3 tambah 6, 2 kali 3 6 tambah 6 12 ya, lebih kecil dari 12. Ini salah ya. Mestinya 2 kali 3 tambah 6 atau 6 tambah 6 itu 12 ya. 12 sama dengan 12. Berarti ini salah. Dengan terdapat sebuah kesimpulan yang salah dalam pembuktian yang dilakukan terhadap unsur 3, maka 3 tidak termasuk ya. Tidak termasuk dalam untuk 3, 2X tambah Y lebih kecil dari 12 ya. Jadi begitu juga dengan 4 ya kan? 5, 6 dan seterusnya. Terdapat dia yang salah ya, terdapat dia yang salah karena angka yang di apa ini yang di depan angka yang kita uji semakin besar. Jadi terdapat yang salah. Jadi 3, 4, 5 dan 6 ya, yang 4 bilangan ini tidak termasuk dalam untuk setiap Y, 2X tambah Y lebih kecil dari 12. Jadi jawaban D adalah himpunan 1 dan 2. Jadi himpunan kebenaran dari D adalah himpunan 1 dan 2. Nah, baiklah, itu tentang pembahasan yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, tiadakanlah pernyataan berikut atau negasikanlah pernyataan berikut. Jadi yang pertama A, terdapat X di mana untuk setiap Y PX atau negasi QY, dan B, terdapat X untuk setiap Y PX, Y maka QX, Y. Oke, untuk pembahasan ini jawaban 4B adalah negasi
terdapat X untuk setiap Y Px, Y, maka Q X, Y itu ekuivalen dengan untuk setiap Y terdapat X negasi Px, Y, maka Q X, Y, atau ekuivalen dengan untuk setiap Y terdapat X Px, Y dan negasi Q X, Y. Ya, itu pembahasannya. Jadi yang bagian A silahkan sebagai menjadi latihan mandiri ya. Ada beberapa yang belum kita bahas ya. Ini bisa menjadi latihan mandiri ya. Oke. Demikian slide dari pembelajaran kuantifier. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Bunyikan loncengnya agar kamu mendapat pemberitahuan video selanjutnya. Ya, demikian pembelajaran online kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.